Ya, selamat siang, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Halo, halo. Siapa? Iya, selamat siang. Ya, saya sudah menerima kiriman UTS saudara-saudara, sedang di print dan di file. Ya, mudah-mudahan hari Senin depan sudah bisa. Ya, artinya saya sampaikan hasilnya kalau tidak ada halangan. Ya, jadi itu saja berita mengenai UTS. Ya. Nah, terus seperti biasa, saya minta bantuan saudara-saudara ya, supaya membuka, ya, artinya kamera saudara-saudara menjadi on. Ya, di sini ada tanda kamera di on kan. Kelvin, Christian Halim, Yosua, Brian Hangdaka, Andre Gunawan, ya, Natasha, Brian Hangdaka belum. Terus juga Yosua, ya, Kevin Jonathan. Ya, terima kasih bagi yang sudah. Ya, jadi Christopher Calvin Lim, Natasha Desvani, Hendry Novanto juga belum. Saya tunggu, Kelvin juga belum. Ya, silakan Hendry Novanto membuka. Kenapa? Saya udah Pak. Sudah. Hendry Novanto belum kelihatan. Kelvin sudah Pak. Belum ya Pak? Hendry Novanto. Iya Pak ya Pak. Kelvin juga hilang lagi. Kalau sudah di-on kan, ya, jangan di-off-kan lagi. Ya, terima kasih Kelvin. Terima kasih Kelvin. Hendry Novanto, Christopher Calvin, Natasha. Iya, terima kasih. Bentar Pak. Jadi kalau sudah di-on kan, terus saja on sampai selesai. Peraturan ini dibuat oleh Puskom Untar, ya, di kampus 1 di seberang, bukan oleh saya. Jadi syaratnya harus kelihatan orangnya, wajahnya. Ya, dengan demikian baru nanti bisa diabsen, hadir. Ya, jadi jangan artinya kita menyimpang dari ketentuan yang diberikan oleh Universitas Tarumanegara. Kalau saya tidak mengatur-ngatur begituan, ya, tetapi saya harus ikutin. Ya. Terima kasih bagi yang sudah, ya, dan jangan dihilangkan lagi. Kita akan masuk ke konten. Kita akan melihat chapter 12, ya, dari bukunya, ya, J.K. Johansen. Nah, di sini kelihatan, ya. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Kita akan masuk ke chapter 12 mengenai global product. Ya, saya ingin sampaikan dulu sekedar artinya kesan saya kepada UTS yang baru lewat. Ya, saya katakan bahwa ada menggunakan buku orang lain, apalagi translation segala, itu tidak bisa diterima. Ya. Nah, tentunya ada batas-batas, ya, di mana ketika saya mengkoreksi, saya menyesuaikan dengan koreksian dengan buku Johansen itu sebagai buku wajib. Tidak bisa semau-mau saya saja. Jadi apa yang dikatakan oleh Johansen itu menjadi dasar untuk saya memberi angka nilai pada saudara-saudara baik atau kurang baik. Ya, jadi saudara harus mengikuti buku Johansen itu sedapat mungkin. Ya, tidak bisa mengganti-ganti, ya, tidak bisa mentafsirkan sendiri-sendiri. Sekarang kita lihat chapter 12 mengenai global product. Kita tahu banyak sekali produk-produk yang ada di pasar-pasar lokal, ada juga di pasar-pasar global. Misalnya contohnya Coca-Cola. Ya, kita lihat banyak di pasar lokal. Tapi kita lihat juga kalau kita ke Singapura, kita ke Malaysia, kita ke Hong Kong, kita ke Jepang, ya, kita ke Amerika apalagi, kita ke Eropa,
Bahkan kita ke Rusia pun kita akan ketemu dengan namanya Coca-Cola. Di Jepang saya nggak tahu sekarang berapa, ya, terutama kalau saya melihat Coca-Cola kaleng di hotel, ya, saya pesan Coca-Cola itu 500 yen. Ya, yen itu ketika itu 80.000 rupiah, saya pikir. Ya, 80 rupiah. Jadi kalau dikatakan ya, 500 yen, wah bayangkan 500 kali 80, ya, 40.000 rupiah. Mahal, tapi ada. Nah, beberapa di antara produk-produk itu memang jelas merupakan produk global, ya, global produk. Tidak semua, hanya sebagian. Mana yang bisa dikatakan sebagai global produk, mana yang tidak berarti kalau produk itu berasal dari perusahaan multinational corporation, langsung saja kita katakan itu produk global. Belum tentu, tidak ada jaminan. Ya, nanti kita lihat di persyaratan apa saja supaya produk itu bisa dikatakan sebagai produk global, dan mengapa walaupun dia berasal dari perusahaannya, dia tidak bisa dikatakan produk. Ya, sambil lalu saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, seperti saya katakan dari awal pertemuan kita, ujian Johansen 20% dari apa yang saya jelaskan sehari-hari. Ya, kalau saudara tidak catat, nanti jawabannya menjadi ngawur. Ya, saya lihat bukan di kelas ini. Ya, saya tanyakan kenapa McDonald itu berhasil dengan sukses, strateginya apa? Masuk ke pasar ya, Indonesia dan kemudian ke pasar ke India. Saya sudah jelaskan sampai mulut saya berbusa-busa. Ya, salah satu kenapa ya, yang terutama kenapa McDonald bisa sukses masuk ke pasar Indonesia, dia melakukan survei. McDonald tahu ya, bahwa masyarakat Indonesia ini 90% beragama Islam. Hanya 10% yang beragama non-Muslim. Kalau McDonald memasarkan pork burger di Indonesia, hanya target marketnya hanya 10% yang non-Muslim itu, kecil sekali. Tetapi kalau dia bersedia merubah pork burger menjadi beef burger, nah dia akan mendapati 90+%. Ya, karena 90% orang Islam itu terbesar itu tidak ada halangan makan beef, boleh makan sapi. Saya kata orang Buddha, tetapi pasti orang Kristen itu Nasrani tidak ada larangan makan beef. Jadi mereka dapatkan market yang 90+%. Nah, jadi mereka rubah dari pork burger menjadi beef. Kalau mereka tidak rubah, ada yang jawab, oh karena McDonald mengubah dengan paket nasi. Nah, begitu dia bilang paket nasi, saya tahu bukan dari saya. Karena saya tidak pernah mengajarkan itu. Ya, cari di buku-buku kuliah saya, di mana saya katakan bahwa nasi itu menjadi penyebab suksesnya. Ya, tidak. Pasti tidak. Ya, jadi saya tidak pernah mengatakan gara-gara nasi lah terus sukses. Herannya dia bisa tulis panjang lebar, padahal dia hanya mengarang-arang saja. Ya. Mestinya pork diganti dengan beef. Masalahnya ada pada pork yang harus diubah menjadi beef. Ketika McDonald yang sama masuk ke India juga terjadi perubahan. Dia tulis saja, oh diganti dengan vegetable, sayur-sayuran. Kapan saya pernah cerita McDonald menggunakan vegetables? Jadi berarti merupakan khayalan dia saja. Terus McDonald menggunakan chicken, nggak ada McDonald di India pakai chicken, nggak ada itu. Ya, jadi hanya wishful thinking saja. Ya, artinya dia karang-karang cerita, tapi bisa panjang lebar, saya juga bingung. Ya, nah, McDonald baru-baru di Indonesia memasarkan chicken burger, ya bisa itu. Tapi setelah artinya beef burger duluan. Ya, jadi ini yang harus saya ya, catatkan kepada saudara-saudara. Makanya ketika saya menjelaskan, dengarin dan catat. Ya, saya tidak pernah menceritakan bahwa pakai nasi bikin McDonald sukses di Indonesia.
Saya tidak pernah ceritakan bahwa di India McDonald juga menggunakan vegetables, apalagi chicken, itu tidak. Ya, tidak ada. Di India yang digunakan ialah mutton burger. Ketika dia tulis nasi menjadi sukses, ketika dia bilang vegetables bikin jadi McDonald sukses, hampir pasti dia mengarang-mengarang saja. Ya, jadi ini dihindarkan kalau mau dapat angka yang baik. Sekarang saya teruskan pada konten, kita lihat pro and cons global product standardization. Nah, kita lihat ya, ada beberapa produk-produk yang memang go global. Artinya pertama-tama sebelum global produk itu bisa dipasarkan secara global, sebelum bisa dipasarkan di mana-mana di dunia, nah ini persyaratan. Produk tadi biasanya distandarisasi, harus sama. Sama dalam kaitan apa? Dalam segala hal, dalam brand name, merek, kemasan, juga kegunaan, formula harus sama. Tidak bisa dia berubah begitu saja. Beberapa produk global, misalnya di sini dikatakan Gillette. Gillette itu adalah suatu shaver, itu razor blades untuk orang yang mencukur rambut, kumis. Nah, terus Sony television set, Benetton, itu semuanya global produk. Kemanapun kita berjalan, kalau kita pakai produk Gillette, ya begitu juga namanya tetap Gillette. Tidak menggunakan nama lain. Juga Gillette itu hanya untuk mencukur kumis, jenggot dan sebagainya. Kita lihat itu. Tapi tidak semua harus menjadi merek global. Karena ada yang regional. Ada yang di sini kita lihat produk-produk yang di pasar regional saja per wilayah, tapi tidak mengglobal. Jadi ini kita harus lihat, harus distandarisasi dulu. Kenapa? Pada produk standarisasi ada keuntungannya. Kita katakanlah contohnya Coca-Cola. Coca-Cola itu satu produk global. Seperti saya bilang, di Jepang saja saya bisa dapatkan Coca-Cola. Dimanapun itu dipasarkan dengan brand name Coca-Cola. Ada sedikit di China. Coca-Cola itu nggak tahu kenapa, saya pernah tanyakan ketika saya berada di Beijing. Karena memang ketika Coca-Cola itu mau di launching, ada permasalahan. Dari segi bunyi bahasa Mandarin, saya nggak menguasai bahasa Mandarin, jadi saya nggak tahu. Katanya kurang baik. Jadi pronunciation dari Coca-Cola itu tidak baik. Kalau disebut Coca-Cola itu kesannya jelek. Hingga akhirnya dicarikan yang mendekati. Ini penjelasan teman saya di Beijing kepada saya nggak tahu benar enggaknya. Mungkin dia benar, mungkin dia keliru, saya nggak tahu. Jadi dia jelaskan akhirnya dipilih yang mendekati Coca-Cola tapi bagus, ialah Coca-Cola. Coca-Cola, bukan Coca-Cola. Terus saya tanya, kalau Coca-Cola itu apa artinya? Wah, sekali minum terus bahagia. Ketika itu tahun 2000. Wah, dalam hati saya kalau diminum terus bikin bahagia, ini mirip-mirip dengan misalnya apa? Dengan orang minum narkoba nih. Tapi saya nggak berani bilang. Karena saya diundang oleh pemerintah Tiongkok dulu, karena saya aktif di Indonesian China Friendship Association, artinya suatu organisasi yang mendahulukan hubungan antara China dan Indonesia, perhimpunan persahabatan Indonesia China. Jadi oleh karena itu 20 orang saya diundang ke Beijing bersama istri saya dan teman-teman lain. Itu penjelasannya. Tapi yang begini ini jarang, jarang sekali. Makanya kalau saudara lihat Coca-Cola, nanti ada Coca-Cola itu sebagai brand name. Nah, ini yang disebutkan dalam iklan. Tapi jarang. Dimanapun Coca-Cola itu
ditawarkan sebagai Coca-Cola, apakah di Rusia dan sebagainya. Nah, Coca-Cola ini memenuhi persyaratan sebagai produk global. Ya. Dan oleh karena itu punya keuntungan. Apa keuntungannya? Dia bisa bikin komersial film iklan yang sama. Ketika dulu misalnya ada perebutan Piala Dunia di Afrika Selatan, Coca-Cola keluar dengan iklan, artinya Vuvuzela itu, ya, alat trompet yang khas Afrika Selatan. Dan ini diterima sebagai lambang dari artinya perebutan Piala Dunia panitia itu. Jadi dia bikin saja satu iklan, ya, Coca-Cola dengan Vuvuzela, termasuk juga dipasarkan di Indonesia, ya, hanya paling suaranya yang didubbing, jadi berbahasa Indonesia. Nah ini berarti suatu cost reduction. Ya. Juga misalnya pada Levi's juga satu produk global. Karena orang pakai Levi's harus sama, yaitu apa? Casual. Tidak boleh dalam acara formal. Kalau pakai formal, pakai jas nggak bisa. Ya, tapi hanya masalah casual, orang ke kantor, kuliah dan sebagainya. Itu boleh. Nah oleh karena itu, ya, sama dimanapun di dunia, apalagi seri 501 itu, ya, Levi's sekali beli bahannya banyak, ya, karena dia akan bikin, ya, satu celana 501 yang bisa dipasarkan di seluruh dunia. Jadi dia beli banyak sekali, dia beli Ritz Strategy juga, ya, Waikiki itu banyak. Dia beli kancing juga banyak sekaligus, benang jahit banyak sekaligus. Nah itu mencapai economies of scale. Ya, jadi economies of scale juga membuat cost reduction. Nah, kemudian ketika dia biasa menjahit celana jeans begitu terus-menerus berpuluh-puluh tahun, kualitasnya bisa diimprove. Karena dia sudah melewati yang namanya kurva pembelajaran. Ya, learning curve sudah selesai. Nah, terus juga enhance customer preference. Saya lihat Levi's di San Francisco, saya lihat Levi's di misalnya di New York, saya lihat di LA, ya, terus saya lihat juga di Amsterdam, saya lihat di Paris, ya, saya lihat di Italia misalnya. Terus wah saya tahu kalau gitu perusahaan ini besar. Saya pertama kali lihat Starbucks itu bukan di Indonesia, belum ada di Indonesia waktu itu, ya, awal tahun 90-an. Ya, saya pergi ke Hong Kong ada Starbucks, terus saya pergi ke Tokyo ketemu Starbucks. Dari situ saya ke Taiwan ketemu Starbucks juga. Saya tanya sama teman saya yang orang Jepang, ya, kok rame Starbucks itu coffee shop. Saya bukan peminum kopi, jadi saya tidak tertarik. Tapi kemudian ketika saya ke Indonesia, pulang kembali ke Indonesia, kemudian Starbucks juga muncul. Wah, saya ingat. Ini saya pernah lihat di Hong Kong, di Tokyo, dan, ya, di Taipei. Pasti perusahaan Starbucks ini perusahaan besar. Kalau tidak besar, tidak mungkin dia ada di mana-mana. Ya, jadi yang disebut enhance customer preference. Kalau saya peminum kopi, jadi preferensi untuk minum Starbucks tambah besar. Terus timbul global customer tadi, ya, ini keuntungan advantages. Ada lagi disadvantages. Ya, artinya apa? Kalau semuanya produk global harus begitu, lack of uniqueness. Ya, misalnya pada Levi's tidak ada uniqueness apa-apa. Orang pakai Levi's ya begitu aja. Ya. Terus bisa vulnerable to trade barriers. Kalau main ekspor-ekspor seluruh dunia, nanti ada pemerintah yang tidak menyukai import, dia stop. Seperti Soeharto dulu melarang, ya, mobil dari manapun diekspor ke Indonesia dalam bentuk build up. Jadi ekspornya harus apa? Ya, artinya terjadi dalam bentuk CKD, ya, completely lockdown. Jadi Corolla misalnya dari Toyota itu berantakan, masuk satu peti satu mobil, kirim ke sini, ya, sampai di sini ada nama Toyota Astra Manufacturing. Itu assembling plant, ini joint antara Toyota dengan Astra. Mulanya di Sunter, sekarang udah pindah ke Karawang. Jadi peti jadi bongkar, diassemble jadi satu, jadilah mobil Corolla tadi. Dan itu boleh dijual karena ada trade barrier tadi. Ya. Tidak mesti suatu perusahaan yang punya nama, ya, di luar negeri hebat, seperti contohnya saja, ya, katakanlah Nestle itu perusahaan multinational corporation.
Ya, itu perusahaan terbesar di bidang makanan di Eropa. Dia punya produk di Indonesia yang disebut susu cap Dona. Ya, susu cap Dona itu populer di sini di Indonesia. Itu ketika saya masih aktif dulu sebagai distributor cap Bendera, itu produk kompetitor saya. Jadi saya tahu betul itu. Ya. Nah, susu cap Dona lambangnya persis ada perempuan Belanda, tapi dikasih nama susu cap Dona. Ya. Nah, ketika saya capek dulu ya. kita mau cari susu cap Dona di Singapura, kita pergi ke Singapura, kita cari susu cap Dona tidak bakalan ada. Kita pergi ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan, nggak bakal ada. Ya. Yang ada ialah apa? The Dutch Lady. Sama lambangnya perempuan Belanda, pakai baju tradisional Belanda. Tapi brand name-nya bukan susu cap Dona lagi. Itu dipasarkan sebagai The Dutch Lady. Nah, ini tidak memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena salah satu global product seperti Coca-Cola, dimanapun dipasarkan, brand name-nya harus sama. Seperti Levi's, dimanapun dipasarkan, brand name-nya tetap harus sama, yaitu Levi's. Ya, pada susu cap Nona ini tidak terjadi. Ya, di Singapura dipasarkan sebagai misalnya sebagai The Dutch Lady, bukan sebagai susu cap Nona. Ya, jadi ini harus kita artinya kaji dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Nah, kalau tadi ya, global product itu kita lihat adanya strategi globalization atau standardization. Kenapa standardization? Distandardisir dulu, disamakan. Brand name-nya sama, kemasannya sama, sudah Coca-Cola itu kan juga seperti Levi's 501 tetap sama. Nah, sudah gitu baru dijual di pasar global. Nah, strategi kedua adalah localization. Apa strategi localization? Pertama-tama ya, perlu changes, perlu ada perubahan-perubahan dari produk itu atau dari service tadi untuk bisa sukses di suatu negara baru. Ya. Misalnya fax machine, sekarang sudah tidak ada fax. Ya, sekarang orang pakai email dan sebagainya. Dulu ada fax machine. Siapa yang menciptakan fax ini? Ialah orang Jepang. Ya, kenapa orang Jepang? Ya, orang Jepang tulisannya huruf, bukan huruf, gambar seperti Chinese. Ya, jadi kalau pakai mesin telex nggak bisa. Jadi mereka ciptakan mesin fax yang bisa menciptakan gambar-gambar, ya, huruf-huruf kanji dan bisa di fax. Nah, ini artinya terjadi perubahan. Nah, seperti pada McDonald. McDonald tadi tidak bisa menggunakan ya, strategi standarisasi di mana-mana ya, di dunia pakai pork burger. Di Indonesia tidak bisa. Ya, harus ada perubahan-perubahan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan lokal itu. Makanya namanya localization. Ya, kita lihat perlu ada perubahan-perubahan. Jadi produk McDonald diubah begitu rupa, tidak lagi pakai pork, melainkan menggunakan beef. Itu localization. Atau nama lainnya adaptation. Ya, sama, localization, adaptation sama. Ya, karena harus dirubah sesuai customer taste or preference. Nama ketiganya sebenarnya ada. Localization, adaptation, dan customization. Sama itu. Kenapa sama? Karena customization juga harus melakukan ya, perubahan sesuai dengan adat lokal, custom lokal. Jadi satu barang 3 nama. Kalau pada globalization itu adalah globalization dan standardization. Kalau pada localization sebenarnya ada 3 nama. Localization, adaptation, dan kemudian juga customization. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ini terkait dengan strategi produk di pasar global.
Jadi ketika McDonald, karena itu makanan, ya, di mana harus ada preferensi, pilihan, taste dan sebagainya, dipengaruhi culture budaya, yaitu budaya Islam, ya, tidak bisa main hantem begitu saja, pasarkan pork burger. Harus diadaptasi dulu. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya, kita lihat memang tidak gampang. Ya. Tapi dikatakan juga oleh Johansson 100% standardization is rare, jarang. Karena betapapun kita lihat Coca-Cola, ya, Coca-Cola itu ya, walaupun standarisasi, globalisasi, sampai ke Cina, ya, ke China, mau tidak mau harus berubah sedikit, ya, menjadi Coca-Cola, bukan Coca-Cola lagi. Banyak yang begini. Ya, kita tahu pada Honda, ya, produk otomotif, mobil. Kalau dia kirim produknya ke Indonesia, ya, pasti pakai setir kanan. Karena orang di Indonesia jalan di jalur kiri, jadi setir kanan. Tapi kalau Honda yang sama kirim produk itu ke Amerika, ya, di mana orang berjalan di jalur kanan, ya, setirnya pasti adanya di setir kiri. Jadi ada perubahan-perubahan kecil seperti itu. Juga misalnya juga ada voltage. Ya, kalau misalnya Sanyo, misalnya Toshiba dan sebagainya kirim alat-alat elektronik ke Indonesia, ke Singapura, pasti 220 volt. Ya, di Asia umumnya 220 volt. Tapi kalau dikirim ke Amerika, ya, barang-barang elektronik itu mau tidak mau harus 110 volt. Karena Amerika tidak mengizinkan 220 volt. Ya, jadi ada perubahan-perubahan yang kecil-kecil. Tapi perubahan ini adalah begitu minor, ya, minor changes, ya, sehingga tidak begitu mempengaruhi fungsinya. Ya. Nah, beberapa ada added features. Ya, ini juga harus kita lakukan. Nah, pada standarisasi juga ada, ya, artinya jebakan-jebakan, ya, yang kita harus hati-hati. Misalnya insufficient market research, ya, similarities among customers are assumed, not proven. Nah, di sini lihainya McDonald, ya, mereka bikin market research yang betul-betul baik, tidak assume lagi. Mereka pastikan 90% orang Islam adalah mayoritas, ya, target market di Indonesia, dan market yang 90% itu pasti haram hukumnya makan babi. Ya, di situ mereka berhasil. Atau overstandardization, poor follow up, visionnya narrow atau rigid. Ya. Ini beberapa pitfall. Ini harus kita atasi jebakan-jebakan ini supaya kita berhasil. Ya. Kenapa produk lain itu bisa berbeda? Nah, ya, kita lihat dari sejarahnya. Different local product were well established before. Standardization was feasible. Saya ambil contoh Unilever. Nah, kenapa Unilever ini? Kita tahu Unilever punya brand yang sangat terkenal, udah hampir 80 tahun. Ya, saya masih kecil juga sudah gunakan produk itu. Sampai sekarang juga saya masih gunakan juga. Ya, produk toothpaste. Ya, pasta gigi yang namanya, ya, artinya Pepsodent. Pepsodent itu riwayatnya bukan dari Pepsodent, ya, bukan dari Unilever. Pepsodent itu milik aslinya adalah perusahaan kecil di Inggris yang namanya The Elida Gibbs Company. Elida Gibbs itu yang pasarkan Pepsodent dulu. Dia pemilik brand Pepsodent, dia memasarkan produk Pepsodent. Nah, Elida Gibbs ini akhirnya dibeli oleh Unilever. Ya, Unilever beli Elida Gibbs Company. Nah, termasuk juga Pepsodent di dalamnya. Nah, setelah itu, ya, Unilever memasarkan Pepsodent sebagai produk yang dia miliki setelah dia beli Elida Gibbs. Elida Gibbsnya hilang. Ya, saudara pasti tidak pernah bermimpi, ya, tidak pernah tahu bahwa Pepsodent itu sebenarnya awalnya adalah dari
perusahaan yang bernama Elida Gibbs itu. Nah, Elida Gibbs dalam perkembangan sejarah hilang. Yang muncul adalah Unilever. Dan saudara anggap Unilever itu pemilik dari Pepsodent. Saudara tidak salah. Tapi dari kesejarahan itu terjadi. Ya, sehingga akhirnya Pepsodent menjadi dimiliki oleh Unilever tadi melalui proses akuisisi yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Demikian juga Blue Band. Blue Band itu dia juga bukan dari awal sudah milik Unilever. Ya, itu dimiliki oleh suatu perusahaan margarin yang dari Belanda itu. Ya. Nah, setelah kemudian diakuisisi perusahaan tadi oleh Unilever, ya, akhirnya ya, termasuk brand Blue Band itu juga dimiliki oleh Unilever dan dipasarkan sebagai milik Unilever. Yang paling akhir-akhir ini kita lihat ada kecap-cap bango. Aneh itu. Loh, kok Pepsodent kok Unilever sebagai perusahaan ya, asing kok tahu-tahu punya merek brand yang Indonesia sekali. Itu kecap-cap bango. Nah, itu ada hasil dari akuisisi. Mulanya dulu ya, Unilever memasarkan ya, satu produk yang aneh itu, Royco, dipasarkan sebagai penyedap masakan, ya, cair. Orang bingung, kalau penyedap masakan cair di Indonesia cuma kecap. Lalu penyedap masakan non cair, bubuk, tentu Ajinomoto, vicin. Nah, terus Pepsodent bingung. Ya, karena yang dia dapati Royco itu cair. Jadi dia iklankan ya, bumbu penyedap cair. Royco gak jalan dan membingungkan. Ya, akhirnya dia coba cari pabrik kecap. Ada yang sudah menggap-menggap hampir tutup. Ya, pabrik kecap Cap Bango dulu terkenal sekali. Tahun 40-50 di Jakarta ada 2 merek kecap yang terkenal. Ya, satu Cap Bango, satu lagi Cap Kelinci, bukan 2 kelinci, itu kacang goreng itu. Ini kelinci. Jadi kelinci itu hilang, nggak ada lagi. Cap Bango masih produksi dikit-dikit. Nah, ini masuk ke generasi ketiga namanya Charlie Bango. Ya. Nah, Charlie Bango diapproach oleh Unilever, terus dibeli. Dia setuju karena dia menjadi satu-satunya ahli waris. Ya, istrinya Lani Gumulia dulu ya, adalah orang yang sukses di Asian Games tahun 62 itu. Jadi juara lompat indah Lani Gumulia. Ya, itu terjadi. Nah, lewat kerjasama dengan Charlie Bango ini, akhirnya Unilever bisa membeli pabrik kecap Cap Bango. Dan akhirnya Unilever jadi pemilik dari brand kecap Cap Bango itu setelah mereka beli aset dari ya, Charlie Bango tadi. Nah, itu secara kesejarah begitu. Kemudian Unilever juga beli lagi Buovita. Buovita itu juga ya, mulanya milik dari Haji Sabana, ya, seorang Chinese mualaf dari Bandung, tinggal di Pangalengan, Bandung. Saya kenal baik Haji Sabana, dulu sering ketemu kalau lagi di Singapura. Sekarang sudah saya jarang travel dan dia juga sakit-sakitan, udah lama sekali, hampir 15 tahun nggak pernah ketemu. Nah, Haji Sabana ya, punya peternakan sapi. Dia mau konsentrasi di susu ultra yang juga dia miliki. Susu ultra itu bagus, ya, berhasil dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya dia diganggu oleh Buovita, dia kekurangan tenaga. Jadi akhirnya dia jual Buovita itu kepada Unilever. Dia jual Buovita, ya, akhirnya dia beli juga es krim Campina. Nah, Haji Sabana membeli es krim Campina dari Surabaya. Ini masih sama line of business-nya. Ya, karena susu dengan es krim itu berdekatan sekali. Es krim itu bagian dari susu. Nah, dari kesejarahan Unilever punya brand-brand yang namanya lokal sekali. Kecap Cap Bango, Buovita dan sebagainya. Hasil dari apa? Merger and acquisition. Ya, bisa jadi complete integration. Ya,
seperti pada kasus Marlboro, Philip Morris. Saya dulu menjadi national sales dari Philip Morris, ya, ketika mau di hire oleh marketing manager saya, seorang Belgium namanya Guy Alfoot, dia tawarkan saya job di national sales manager. Saya bilang, I don't smoke, Guy, saya bilang. Saya tidak merokok, Guy, saya bilang. Nah, dia bilang sama saya, I hire you not to smoke. Ya, saya pekerjakan kamu, hire you, bukan untuk merokok. I'm hiring you to sell. Wah, repot juga nih. Terus saya tawarkan begini dah. Ya, saya terima dulu tapi on probation. Nah, rupanya saya tidak tahu pada saat itu kalau bekerja di perusahaan industri rokok yang top seperti itu, yang prestigious, hampir tiap malam harus ke nightclub. Bukan untuk senang-senang, tapi untuk ngecek peredaran rokok, ya, prestigious. Tidak, dulu tahun 70 nightclub di Jakarta aja menjamur, di mana-mana banyak nightclub. Jadi habis pulang dari kantor jam 6 jam 7, saya habis ke nightclub lagi. Walaupun remang-remang, tapi di atas meja kelihatan. Di atas meja tuh ada seperti, ya, arti lampu kecil gitu. Ya, kalau kita perlu waiter segala, kita tinggal angkat aja lampunya. Waitersnya lihat, datang ke kita karena gelap. Ya, dari situ, dari lampu itu kelihatan. Ya, bir apa yang diminum, biasanya bir bintang. Ya, orang ke nightclub mesti minum bir. Nah, terus juga merokok. Rokoknya pada waktu itu yang sangat populer adalah rokok Dunhill. Sekarang Dunhill itu sudah kalah. Sekarang ini Marlboro yang nomor 1. Dunhill hilang. Ada lagi Captain's Player di GPS hilang juga. Sekarang Marlboro. Dulu Marlboro ketinggalan. Ya, setelah 4 bulan, rupanya kalau ke daerah begitu juga. Ya, saya travel ke Surabaya. Surabaya ada distributor juga ajak saya ke nightclub juga. Waduh, gak enak bener. Ya. Terus juga saya mesti ke Makassar dengan distributor di entertain. Terus juga saya ke Manado, saya ke Ambon, saya ke Medan, saya ke Palembang, ke Bandung. Semua malamnya harus ke nightclub bagi entertain dari distributor lokal. Setelah 4 bulan, saya bilang kepada Guy Alfoot, saya nggak bisa lagi, terus saya mohon berhenti. Dari situ saya pindah lagi ke Johnson & Johnson sebagai General Sales Manager. Ya, jadi dalam hal ini saya tahu betul kasus Philip Morris dan Marlboro itu. Ya, terus preferensi, capacity, channel. Ya, ini makanya global product itu berbeda-beda satu sama lain. Ini beberapa contoh, ya, Honda non global car. Ya, bukan di Eropa, dia punya Honda Stream. Ya, saya kira Honda Stream juga ada di Jakarta. Di Asia dia pasarkan Honda City, ya, yang dia bikin di Bangkok. Honda City banyak sekali di situ. Di North America ada Honda Element. Ya, kita lihat juga di Latin America ada Honda Fit, yang di sini menjadi Honda Jazz. Ya, tapi ini bukan global, ya, hanya regional saja. Ya, kita lihat sebaliknya ada produk-produk global. Goodyear misalnya, pabrik ban. Di Eropa dia pasarkan Goodyear Eagle F1. Di Asia juga begitu. Ya, Goodyear Eagle F1. Di Jakarta Anda bisa beli, ya, Goodyear Eagle F1. Di Amerika Utara mereka pasarkan, ya, Goodyear Eagle F1 juga. Di Latin Amerika, Amerika Selatan juga sama. Nah, ini globally uniform tires. Ya, artinya secara global sama nih. Ya, tidak ada perbedaan apapun. Nah, kalau kita bicara developing new global product, ini persis sama ketika kita mendevelop, ya, artinya juga local product, local brand. Tidak mesti global product. Artinya idea generation dulu kita lihat, ya, secara ide apa saja yang bisa, ya, kita pasarkan di Indonesia sebagai produk baru. Nah, ini mungkin ada 100 ide. Saya pernah lakukan ini tahun 73, ya, di perusahaan waktu itu saya di Johnson Wax, SE Johnson & Son. Ya, saya dengan bos-bos saya, dengan advertising agency saya, kita nginep di hotel waktu Presiden Hotel 3 hari 3 malam.
Kenapa kita harus di hotel 3 hari 3 malam berabe-rabe? Tidak boleh terganggu oleh telepon dari luar. Tidak boleh ada tamu. Kita mesti konsentrasi. Kita mendevelop 5 produk baru. Nah, keluar 100 ide. Mulai dari sumber sepatu liquid, ya, terus juga misalnya juga seperti Brasso, ya, itu idea generation. Kita generate saja, ya, bisa banyak itu, ya, 100-an. Nah, terus kita lakukan preliminary screening, ya, kita screen apa yang pertama-tama kita screen. Dari 100 itu bisa berkurang, tinggal 20, 30. Nanti kita persempit lagi, ya, kita lewat fokus grup, kita interview orang, sampai akhirnya ketika itu saya dapat 4 atau 5 produk baru. Ya, kita lakukan konsep testing, kita tes, ya, di pabrik kita bikin kecil-kecilan, baru kita bikin sales forecast, ya. Kalau saya jual ini, yang sampai sekarang masih ada ini, baru bisa lihat di supermarket, aksi floor cleaner. Ya, itu bagian dari, ya, idea screening tahun 73 yang saya dapati rame-rame di Hotel Presiden. Aksi floor cleaner. Yang lain hilang semua. Ya, ada dulu clear, tapi clear saya untuk, ya, window pane, untuk kaca jendela, hilang. Sekarang clear itu dipakai Unilever buat buat shampoo. Tapi bukan clear yang saya terapkan dulu. Ya, saya juga punya pembersih logam seperti Brasso, terus juga liquid, ya, polish, ya, untuk pembersih sepatu. Nah, tapi dalam bentuk liquid, gagal juga semua. Nah, akhirnya dari begitu banyak ide, nanti mungkin 1-2 yang menjadi successful product. Itu idea generation. Ya, karena numbernya menurun. Setelah dites, idea preliminary screening berkurang lagi. Pada idea generation mungkin 64, saya 100 lebih. Preliminary screening makin menurun. Konsep sales forecast hanya 3 atau 4 produk yang akhirnya kita coba pasarkan, dan yang berhasil coba 1. Ya, nah makanya lakukan target positioning. Jangan lupa STP itu, ya, tetap berlaku. Ya, kita perlu juga step track with the competitors new product. Ya, yang mana ini? Ya, ketika saya lakukan, ya, tracking untuk, ya, aksi floor cleaner, kita dapatkan di pasar cuma 1 macam. Ya, pertama yang low class adalah karbol. Ya, di mana kita lihat di WC-WC, ya, di rumah sakit tuh baunya menyengat betul. Terus yang kedua mendingan Densol, ya, tapi Densol juga, ya, pakai pine odor, ya, seperti dari, ya, pohon-pohon cemara itu wanginya juga dianggap bagi beberapa ibu-ibu tidak enak. Ibu-ibu itu mau suatu floor cleaner yang wangi betul. Ya, jadi kita ciptakan aksi floor cleaner yang lebih wangi terjadi. Nah, itu Me-Too offering. Ya, Me-Too itu saya juga niru-niru. Ya, seperti sekarang banyak yang niru Aqua, termasuk Le Mineral. Itu niru-niru. Dulu waktu saya baru pasaran Aqua, ya, orang nggak mau. Lalu setelah Aqua berhasil, ya, baru orang niru bikin segala macam fit. Ya. Ini adalah fit of diffusion. Ya, mulai orang menggunakan Aqua secara meluas, cepat sekali, hingga akhirnya kompetitor boleh masuk. Ya, di situ orang boleh coba. Hingga sekarang di pasar itu bukan main banyak. Ya, brand-brand seperti air botol, air kemasan. Nah, kalau global brand, ya, adalah brand associated with global product, ya, ya, well known in all major market. Di semua market yang besar di dunia, brand itu eksis. Sony, Mercedes-Benz, Microsoft, Coca-Cola. Ya, jadi kita lihat seperti itu. Dan juga jangan lupa brandnya harus sama. Ya, terus kegunaannya harus sama. Coca-Cola dimanapun saudara minum Coca-Cola, tidak bisa tidak harus dalam keadaan dingin, chill. Ataukah ditaruh di lemari es, di kulkas,
atau dipakein artinya es batu, ya itu sama. Formulanya juga sama. Makanya kalau saudara Coca-Cola dimanapun, formulanya sama. Ya, berasal dari gula karamel, gula yang dihanguskan menjadi coklat, ya kehitam-hitaman, seperti warna air comberan. Tidak bisa ada yang putih. Nah, kita lihat typical global brand. Colgate, total numbernya 123 brand. Ya, brand yang ada ya, di beberapa negara cuma 4%, cuma 6. Ya, padahal Colgate tahu perusahaan multinasional. Nestle cuma 4%. Ya, P&G ya, cuma 8%. Ya, Walker cuma 1%. Ya, kita lihat Unilever bahkan cuma 4%. Ya, kita lihat ini adalah global brand yang dipasarkan di lebih dari 50 negara. Nggak gampang menjadi sebuah global brand. Nah, terus global brand juga sama seperti brand lokal, punya brand equity. Ya, the value of the positive association. Brand equity, ya kita lihat global, ya, sesuatu yang bagus ditambah dengan kelemahan-kelemahannya, ini merupakan sisanya adalah global brand equity. Saudara sudah belajar waktu belajar manajemen pemasaran. Ya. Nah, kita lihat paling tinggi brand value, ya, kita lihat di sini adalah Coca-Cola. Ya, kita lihat di sini, ya, hampir $70 billion. Bayangkan, itu adalah brand equity, ya, brand valuation. Nomor 2 adalah Microsoft. Ketika itu, ya, IBM, sekarang IBM sudah jatuh, udah nggak ada lagi. Ya, GE masih, Nokia juga jatuh, Intel jatuh. Ya, kita lihat berubah-berubah, tapi tetap paling tinggi tetap sampai sekarang adalah Coca-Cola. Ya, Microsoft juga sudah mulai menurun sekarang. Kita lihat itu, ya, artinya advantages of global brand. Demand spillover. Seperti saya bilang, saya lihat ada Starbucks di Hong Kong, saya lihat di Tokyo, di Taiwan. Jadi ketika dia ada di Indonesia, saya tahu. Oh, saya pernah lihat. Ada global customers, ya, itu terjadi. Kalau saya minum kopi, saya pasti menjadi global, ya, artinya global customer dari Starbucks. Tapi saya tidak minum kopi. Ya, disadvantages-nya ada, ya, global brand loyalty. Local brand loyalty can be strong. Ada orang yang disuruh apapun gak bakalan mau minum kopi Starbucks, tetap memilih kopi kapal api misalnya. Itu terjadi. Ya. Terus juga globalizing a brand name. Ini checklistnya. Ya, dicek dulu, does the brand name make sense outside of the source country? Teh botol nggak ada, cuma ada di Indonesia aja. Is the name suggest country association? Efeknya positif apa tidak? Nah, jadi hati-hati kalau kita bicara brand, ya, ada 2 macam brand. Ada brand normal, ya, yang kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu. Contohnya apa misalnya? Kalau McDonald. Kalau McDonald itu normal. Sekarang saudara tahu McDonald itu burger. Tapi kalau saudara tidak tahu dia burger, itu brand McDonald itu apa? Kita tidak tahu. Ya, ada lagi brand yang spesifik. Misalnya apa? Kentucky Fried Chicken. Pasti itu fried chicken. Ya, tidak ada jalan lain. Pizza Hut, pasti itu pizza. Ya, tidak netral. Itu adalah brand-brand yang memang didesain untuk, ya, menjelaskan apa yang dijual. Ya, ini yang terjadi, kita harus tahu hal-hal seperti itu. Nah, terus bagaimana kuat apa tidak compete with other brands? Nah, kalau kita belum turun tangan, belum mencoba, kita tidak tahu. Ya, karena kadang-kadang ada changing a local to a global brand. Ada yang fit in, fit out, gradual. Ya, seperti misalnya sekarang, kalau saudara beli Aqua, ya, saudara akan lihat ada kata Danone. Karena Aqua sudah diakuisisi oleh Danone. 78%
saham Aqua udah diambil alih oleh Danone. Jadi Danone bisa menyebutkan Aqua Danone. Apakah nanti pelan-pelan ya nanti Aqua itu hilang, Danone yang menonjol hingga Aqua tidak ada lagi, kita tidak tahu. Time will tell. Tapi ada juga yang tidak mau merubah. Ya, seperti pada ya artinya ABC kecap sirup. Ya, mereka memasarkan ya artinya saus sambal, chili sauce. Tetap ABC. Ya, tetap ABC, tidak diubah menjadi Heinz. Kenapa tidak diubah? Karena Heinz sendiri memasarkan ya chili sauce namanya Heinz juga. Ya, melalui sumber lain. Jadi Heinz memasarkan chili sauce merek Heinz juga memasarkan chili sauce merek ABC. Pasti tidak mau dia satukan. Ya. Ada lagi memang dari awal sudah mendesain tidak mau. Karena local brandnya sangat kuat. Ya. Heidelberger Semen mengambil alih ya, Indosemen dari Salim. Juga kira-kira 78%. Ya. Nah, jadi Heidelberger Semen memutuskan tidak merubah semen 3 roda, tidak mengubah menjadi semen Heidelberger. Alasannya karena semen 3 roda sudah amat sangat powerful. Ya, jadi kalaupun dia robah merugikan. Jadi biarin dia pasarkan semen 3 roda nggak apa-apa. Toh dia pemiliknya 78%. Ya, jadi ada yang merubah pelan-pelan, fade in, fade out. Ya, biasanya yang most common adalah fade in, fade out. Ya, ada yang sama sekali juga tidak peduli lagi. Ya, pada Heinz dia tidak bakal rubah. Nah, dalam Heinz brand ini di pasar internasional, di pasar global ada penyakit yang namanya counterfeit produk. Ya, adalah produk-produk yang KW, ya, fake produk. Sama, wah, apalagi kalau kita pergi ke ITC Mangga 2, kita lihat banyak arloji pakai mereknya Rolex. Harganya mungkin Rp400.000 jadi. Kita lihat ada banyak tas Zara, mungkin 500.000 bisa kurang. Ya, di situ banyak sekali. Belum baju Pierre Cardin, ya, Pierre Cardin yang cuma 50-60.000 udah jadi baju. Ini semuanya adalah counterfeit. Ya, ini bukan yang benar, ini adalah KW-KW. Nah, dunia ini kehilangan sampai 20-30 billion dollar annually gara-gara counterfeit. Nah, ini susah untuk diatasi dengan baik, ya, karena counterfeit. Nah, biasanya kalau di Singapura di search and destroy. Singapura ketat menangani masalah counterfeit. Jadi 3 bulan sekali barang-barang sitaan counterfeit tadi, KW-KW tadi, ya, itu kemudian ya, dengan publikasi yang luas, cover oleh TV, surat kabar, nanti dikasih lihat tuh brand-brand counterfeit tadi, ya, apakah itu tas, apakah itu sepatu, apakah itu minuman keras, apapun, ya, terus digilas saja, ya, pakai mesin giling, ya, digilas habis-habisan, kelihatan hancur semua. Jadi Singapura tidak mau ya, mentoleransi adanya counterfeit. Nah, Singapura selalu dikenal sebagai negara yang banyak turis belanja, haven untuk belanja. Jadi ketika turis datang ke Singapura, dia beli barang, tidak boleh terganggu oleh kekhawatiran bahwa barang ini adalah barang counterfeit atau KW. Mesti yang original, jadi dia ketat sekali. Ya, di Indonesia tidak demikian. Saudara pergi ke Glodok, saudara bisa dapat ya arti CD-CD bajakan. Ya, bahkan film-film baru mungkin yang terbaru, ya, serial James Bond juga mungkin udah ada di sana. Ya, dengan demikian kita selesaikan chapter ya yang hari ini chapter 12 tadi, mengenai global product. Kalau ada pertanyaan, ya, saya kasih waktu, saya tunggu 2 menit.